Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan karena di masa pandemi seperti ini yang wajib kita lakukan yaitu rajin-rajin cuci tangan dan jangan pergi untuk hal-hal yang tidak penting ya. Pertemuan kali ini berbeda dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tatap muka, kalau ini kita hanya dengan seperti ini ya, hanya dengan layar, kemudian tidak bisa bersapa secara langsung, tidak bisa bersalaman, eh, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak handphone atau medsos ya, karena kenapa di dalam handphone itu biasanya pasti ada medsosnya ya, dan medsos itu pasti ada di dalam handphone ya. Sebelumnya Bu Ade mau tanya dulu, seberapa penting sih handphone bagimu? Penting ya, penting sekali ya. Kalau nggak ada handphone nggak bisa komunikasi ya. Iya betul. Oke, Bu Ade mau tanya dulu ya, handphone tuh apa sih? Ada yang tahu nggak pengertian handphone? Iya, betul. Handphone itu adalah alat komunikasi ya, telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kita kemana-mana, kemudian memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Kalau sekarang lebih canggih lagi ya, bisa bisa mengirimkan video atau bisa melakukan video call ya. Video callnya juga nggak cuma ini ya, cuma dua orang ya, tapi bisa lebih ya. Oke, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari handphone, tapi kalau digunakan sebijaksana mungkin ya, tidak berlebihan. Kalau menggunakan handphone yang tidak berlebihan itu banyak manfaatnya. Nah, yang pertama itu untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ya, karena bisa untuk mengakses informasi. Itu sama dengan yang kedua, untuk mengakses sebuah informasi melalui media sosial ataupun situs-situs berita yang tersedia. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan tugas, misalkan tugas yang tidak ada di buku, misalkan jawabannya ya, kita bisa mengakses informasi lewat Google ya, atau mencari video atau disuruh tugas mencari video itu ya yang berkaitan dengan pelajaran apa, kita bisa cari di YouTube ya. Kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan lagi adalah untuk metode pelajaran bagi semua kalangan. Ya, karena memiliki akses yang luas dengan berbagai media interaktif seperti yang kita gunakan ini. Bisa digunakan oleh orang tua, oleh remaja, dan anak-anak juga. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah seseorang melakukan pekerjaan dalam bidang komputerisasi, software, desain. Jadi, kalau misalkan mendesain itu sebenarnya sudah tidak harus dilakukan di komputer ya, karena bisa diakses juga lewat handphone. Jadi, makanya itu kan mempermudah dalam bekerja. Yang kerjanya biasanya lewat komputer, sekarang bisa dikerjakan lewat handphone. Iya, karena ada aplikasi-aplikasinya gitu. Kemudian ada juga manfaat yang bisa kita dapatkan adalah untuk menghasilkan uang dengan cara berbisnis online. Iya, kayak misalkan jualan baju atau jualan barang-barang ini ya, elektronik ya, bisa nanti diupload di IG atau diupload di Facebook. Jadi di saat ini nih sangat bermanfaat ya. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu belanja ke mall atau kemana ya. Cukup buka handphone itu ada aplikasi. Contohnya aplikasi buat belanja tuh ada Shopee, ada apa lagi? Iya betul, Bukalapak atau yang lain ya. Itu jadi sangat bermanfaat bagi kita ya untuk orang yang punya bisnis online. Nah, tetapi kalau misalkan handphone itu kamu gunakan tidak sebagaimana mestinya, itu ada sisi positif atau dampak dampak positif dan juga dampak negatif yang akan kalian dapatkan.
Dampak positifnya ada beberapa, yaitu ada 3. Mempermudah komunikasi jelas, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Sangat mempermudah komunikasi. Kalian hanya belajar lewat handphone, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru lewat handphone, betul. Yang kedua ada menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Kalian bisa mengakses soal-soal di pelajaran yang tidak kalian dapatkan di buku, bisa apa namanya mencari di internet. Kemudian memperluas jaringan persahabatan. Kalian bukan hanya mendapatkan teman dari sekolah, dari rumah, lingkungan rumah, tapi juga dari ada teman Facebook, ada teman IG ya. Kadang ada di luar kota. Padahal kalian nggak pernah ketemu sama sekali ya, tapi bisa kenalan loh ya lewat Facebook atau IG. Makanya itu sangat bermanfaat untuk menambah persahabatan. Tapi dampak negatifnya itu lebih banyak dari dampak positifnya kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya loh ya. Yang pertama itu ada lupa waktu makan, lupa waktu sholat, lupa waktu mengerjakan tugas kalau sudah pegang handphone ya, lupa segalanya. Kemudian memicu stres kalau misalkan kamu balas-balasan WA dengan temanmu, kemudian pas temanmu nggak ada kuota, nggak balas, kamu stres, kok ini nggak balas-balas, padahal saya butuh butuh balasan ya. Kemudian menyebabkan ketergantungan, kemana-mana harus bawa handphone, seakan-akan dunia ini hampa tanpa handphone ya. Kemudian akan berkurangnya waktu istirahat ketika kamu sudah pegang handphone. Iya, karena ketika sudah pegang handphone, kalian lupa waktu, sudah malam, sudah jam, oh ternyata sudah jam 11 malam, padahal paling tidak kita harus tidur selama 8 jam ya. Meningkatkan kekhawatiran. Nah, seperti tadi yang Bu Ade sudah bahas itu yang memicu stres ya, karena tidak dibalas-balas akhirnya jadi kekhawatiran yang berlebihan. Menyebabkan berita bohong ya. Gampang sekali sekarang berita-berita itu disebarkan lewat WA padahal tidak belum dikonfirmasi kebenarannya. Kemudian gaya hidup menjadi konsumtif. Iya, karena selalu beli kuota. Karena handphonenya dipegang terus, medsosnya jalan terus, ya kuota harus jalan terus ya. Kemudian rasa sakit di bagian lengan dan pergelangan tangan karena kelamaan pegang handphone, jempolnya sakit, selalu ngetik pesan ya. Kemudian munculnya cyberbullying. Ya, contohnya begini. Kalian pasang foto kalian di IG. Kemudian ada yang komen, "Ah, bajunya jelek, mukanya hitam, apa namanya, nggak cantik, nggak ganteng." Ya kan? Jadinya kan bullying kan? Padahal kamu kamu kan nggak pernah menginginkan mendapat bully ya. Itu karena ya itu tadi memajang foto yang sudah apa namanya dilihat oleh banyak orang ya, dan haknya orang juga kan mau menilai ini kan orang lain. Toh kamu sudah mau memajang fotomu di medsos ya, ya konsekuensinya ya itu dibully ya. Kemudian kebanyakan pegang handphone juga menumbuhkan sel kanker karena ada radiasi di dalam handphone itu. Nah, ada beberapa tips nih buat kalian yang ingin mengurangi kecanduan gadget yang efektif dan bikin happy ya. Yang pertama itu harus hapus aplikasi yang menyebabkan kecanduan. Nah, aplikasi yang bikin kamu kecanduan itu sebaiknya dihapus dulu. Seperti media sosial. Bagi kamu yang ingin terlepas dari kebiasaan mengotak-atik handphone, cobalah untuk menghapus beberapa sosial media yang sering dirimu untuk terus membukanya. Jika kamu kerap menggunakan ponsel untuk bermain game, lebih baik juga game-game itu kalian hapus dulu. Jadi kalian nggak sering pegang handphone. Yang kedua itu memperbanyak sosial dengan teman dan teman terdekat. Ya, cara ini Ibu rasa cukup efektif untuk menghindari kamu dari kecanduan gadget. Jika kamu kerap menghabiskan waktu bersama teman-teman, itu akan dengan sendirinya kamu akan lupa dengan gadgetmu ya. Kemudian
Cara yang ketiga adalah mematikan notifikasi semua aplikasi. Kalau notifikasinya dimatikan, kamu nggak akan bisa dengar apakah ada pesan ataukah ada ada aplikasi dari mana ya. Jadi kamu nggak dengar. Jadi kamu nggak ingin buka handphone karena nggak dengar. Yang keempat, matikan gadget kamu itu 1 jam sebelum kamu tidur. Biasanya seseorang akan memainkan gadgetnya kan sebelum tidur ya. Tapi kalau gadgetnya 1 jam sebelum kamu tidur itu sudah mati, otomatis kamu nggak akan cari-cari gadget kamu ya karena sudah mati. Yang kelima, bisa kamu menghindari penggunaan power bank. Kenapa? Karena biasanya seorang orang itu selalu ingin ponselnya selalu on. Jadi kalau baterainya sudah 5%, aduh baterainya sudah 5%, cari charger gitu ya. Tapi kalau ada power bank, ah tenang ada power bank. Tapi kalau nggak ada power bank, ya sudah, HP-nya mati ya sudah mati ya. Kemudian ganti gadgetmu dengan buku, betul. Jadi kalau kalau buku itu kan di buku nggak ada medsos ya, nggak ada notifikasi ya. Jadi cukup baca buku saja. Kemudian bisa juga kamu menonaktifkan internet sementara waktu. Nah, data selulernya dimatikan. Jadi tidak ada pesan WA, pesan IG, pesan Facebook masuk ya. Jadi tidak akan apa namanya ingin buka karena lihat lagi nggak ada pesan ya, karena internetnya mati ya. Nah, kemudian yang ini bisa gunakan satu media sosial saja. Nah, kalau bisa media sosialnya cukup satu atau WA saja ya, yang memang sangat penting. Kalau misalkan IG atau Facebook itu kan paling hanya untuk melihat status-status ya, melihat foto. Tapi kalau WA kan memang saat ini sangat penting. Jadi kalau bisa hanya satu media sosial saja. Gitu ya. Nah, oke. Dari dari materi yang tadi Bode sampaikan, mari kita ambil kesimpulan bersama. Coba kita mari rasakan bersama. Jangan sampai momen-momen kita bersama teman, orang-orang terdekat itu justru digantikan oleh gadget ya. Gadget itu menjauhkan orang yang dekat menjadi jauh ya. Karena bagaimanapun teknologi tidak akan berubah atau menukar momen. Jadi momen yang sudah terlewatkan ya nggak bisa ditukar dengan teknologi ya. Dan satu lagi, jangan pernah menggunakan smartphone saat sedang berkendara karena sangat berbahaya ya. Nanti lagi di jalan pegang handphone nggak tahu di depan ada becak ya, terus nubruk becak ya. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan materi yang Ibu berikan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kita akan bertemu lain waktu dengan materi yang berbeda. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangannya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Terima kasih.